Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryanita Salsabila, NIM 196131126. Di sini saya akan menghafalkan obat-obat yang ada di portofolio. Pertama, golongan obat TCA, nama obat amitriptilin. Mekanisme kerja menghambat reuptake dari norepinefrin dan serotonin. Efek samping, efek antikolinergik, mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kemudian hipotensi ortostik, lalu lemah, lesu, sedasi, dan kelelahan. Kemudian resiko interaksi obat dapat meningkatkan konsentrasi serum dengan antijamur fluconazole, kemudian peningkatan laju metabolisme dengan barbiturat. Kemudian populasi umum, untuk ibu hamil perlu penimbangan sebelum mengkonsumsi obat ini karena terdapat efek antiteratogenik kategori C. Kemudian untuk ibu menyusui lebih baik dihentikan, tidak direkomendasikan untuk anak di bawah umur 12 tahun. Untuk pediatrik tidak ada perbedaan substan, dan untuk pasien gangguan hepatik gunakan obat ini dengan hati-hati. 2. Golongan obat TCA. Nama obat maprotilin, mekanisme kerja tetrasiklik. Efek samping, efek antimuskarinik jarang terjadi. Kemudian lebih sering terjadi ruam pada kulit. Kemudian pada dosis tinggi, resiko kejang meningkat. Resiko interaksi obat, agomelatin dapat meningkatkan aktivitas depresan sistem saraf pusat pada maprotilin. Populasi khusus untuk maprotilin dapat diberikan kepada ibu hamil dengan kategori B. Untuk ibu menyusui didistribusikan ke dalam ASI. Kemudian untuk pasien di bawah umur 18 tahun belum ditetapkan, sedangkan untuk pediatrik umumnya maprotilin itu efektif. Selanjutnya golongan obat TCA, nama obat nortriptilin. Mekanisme kerja menghambat reuptake inhibitor neurotransmitter terutama pada norepinefrin dan serotonin. Kemudian dapat meningkatkan konsentrasi neurotransmitter di sistem saraf pusat. Kemudian efek samping, kelelahan, sedasi, mulut kering, juga sakit kepala dan lain-lain. Resiko interaksi obat dapat terjadi pendarahan gastrointestinal yang parah ketika nortriptilin bertemu dengan asemetasin. Populasi khusus dapat diberikan kepada ibu hamil kategori D. Kemudian kelainan pembuluh darah atau kelainan tubuh lainnya pada ibu menyusui dapat didistribusikan melalui ASI. Untuk pediatrik tidak disarankan atau tidak efektif. Untuk anak-anak tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah umur 18 tahun. Kemudian tidak dianjurkan untuk yang berumur 65 tahun ke atas. Golongan obat TCA, nama obat imipramin. Mekanisme kerja menghambat reuptake oleh membran saraf, juga dapat mengurangi atau menurunkan regulasi reseptor beta adrenergik dan serotonin. Kemudian efek samping, kelemahan, kelesuan, cemas, sakit kepala, mual, muntah, agitasi, dan lain-lain. Kemudian resiko interaksi obat dapat terjadi keparahan pendarahan gastrointestinal ketika imipramin bertemu dengan asetamin. Populasi khusus, menurut FDA, obat ini tidak cocok untuk pasien penderita bipolar. Kemudian boleh diberikan kepada ibu hamil kategori D. Kemudian
Kemudian laktasi didistribusikan oleh ibu menyusui melalui ASI. Selanjutnya, golongan obat SSRI, nama obat fluoxetine. Mekanisme kerja menghambat reuptake serotonin, neuron sistem saraf pusat. Kemudian minimal atau tidak memiliki efek pada reuptake dopamin, tidak secara signifikan mengikat reseptor alfa adrenergic, histamin, dan juga cholinergic. Efek samping yaitu gangguan saluran pencernaan, nyeri kepala, kemudian gugup, kecemasan, dan lain-lain. Resiko interaksi obat dapat jika dikonsumsi bersama dengan phenytoin dapat terjadi pendarahan gastrointestinal. Populasi khusus dapat diberikan kepada ibu hamil dan ibu menyusui kategori D jika manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Kemudian tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur 12 tahun. Selanjutnya, golongan obat SSRI, nama obat sertralin, mekanisme obat inhibitor reuptake serotonin selektif, sedikit atau tidak ada histamin untuk alfa adrenergic ataupun reseptor cholinergic. Kemudian efek samping, amnesia, bingung, lalu hipotensi postural, dan lain-lain. Kemudian resiko interaksi obat, peningkatan sindrom serotonin dengan agen serotogenik lainnya, agen yang kemudian populasi khusus dapat meningkatkan bayi baru lahir yang menderita hipertensi pulmonal. Kemudian tidak disarankan untuk anak-anak di bawah 6 tahun, kemudian lebih sensitif untuk para geriatrik, dan untuk pasien gangguan hepatik penggunaannya hati-hati. Selanjutnya, golongan obat SSRI, nama obat paroxetine, mekanisme kerja menghambat reuptake serotonin selektif dan tidak terkait dengan trisiklik, tetrasiklik, ataupun antidepresan lainnya. Kemudian efek sampingnya insomnia, mual, diare. Kemudian resiko interaksi obat yaitu antikoagulan. Populasi khusus tidak disarankan untuk anak-anak berusia di bawah 18 tahun. Dapat diberikan kepada ibu hamil kategori D. Kemudian tidak dianjurkan untuk ibu menyusui karena dapat didistribusikan melalui ASI. Kemudian untuk pasien dengan gangguan hepatik, penggunaannya hati-hati. Kemudian golongan obat SSRI, nama obat escitalopram, mekanisme kerja secara selektif akan menghambat pengambilan kembali serotonin dengan sedikit atau tanpa efek pada pengambilan kembali norepinefrin atau dopamin. Efek samping, insomnia, mual, terjadi peningkatan keringat, serta disfungsi seksual. Kemudian resiko interaksi obat dapat terjadi pendarahan dengan antikoagulan oral, antipsikotik, NSAID, dan agen antiplatelet. Kemudian populasi khusus tidak dianjurkan untuk anak 18 tahun ke bawah. Kemudian bisa dikonsumsi oleh ibu hamil kategori C. Tidak dianjurkan untuk ibu menyusui karena dapat didistribusikan melalui ASI. Kemudian untuk berhati-hati untuk pasien dengan gangguan hepatik. Kemudian golongan obat SSRI, nama obat citalopram, mekanisme kerja menghambat pengambilan kembali serotonin di neuron
presinaptik juga sedikit atau tidak ada afinitas histamin atau dopamin maupun reseptor cholinergic. Efek samping mual, insomnia, kemudian mulut kering. Lalu resiko interaksi obat dapat meningkatkan terjadinya antikoagulan ketika dikonsumsi bersama dengan obat yang mempengaruhi homeostasis. Populasi khusus tidak dianjurkan dikonsumsi oleh anak di bawah 18 tahun, boleh dikonsumsi ibu hamil kategori C, dan tidak dianjurkan dikonsumsi untuk ibu menyusui. Selanjutnya golongan obat SNRI, nama obat duloxetin. Mekanisme kerja duloxetin tidak memiliki aktivitas penghambatan MAO. Kemudian efek samping mual, sakit kepala, mengantuk, kelelahan, insomnia. Kemudian resiko interaksi obat dapat terjadi penurunan clearance dan peningkatan konsentrasi plasma. Kemudian populasi khusus boleh dikonsumsi ibu hamil dengan kategori C. Kemudian tidak dianjurkan untuk pasien dengan gangguan hepatik. Kemudian penyesuaian dosis atau bila perlu dengan dosis yang rendah untuk pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian untuk pasien lanjut usia tidak ada penyesuaian dosis khusus, namun tetap berhati-hati. Kemudian golongan obat SNRI, nama obat venlafaxine, mekanisme kerja obat, penghambat kuat pengambilan serotonin dan norepinephrine, dan penghambat lemah pengambilan kembali dopamin. Itu tidak memiliki reaksi MAOI atau reaksi reseptor histaminergic, cholinergic atau muscarinic ataupun alpha adrenergic. Kemudian efek samping mual, pusing, insomnia, mulut kering. Kemudian resiko interaksi obat itu meningkatkan kadar serotonin. Kemudian populasi khusus untuk gangguan hepatik dan gangguan ginjal boleh dikonsumsi, namun terdapat penyesuaian dosis seperti yang dianjurkan. Kemudian untuk geriatri itu adanya peningkatan sensitivitas dan tidak dianjurkan untuk anak-anak dengan gangguan depresi mayor.